Lagi dan lagi, peristiwa angin kencang menyebabkan pesawat gagal untuk landing. Pada Kamis 27 Agustus 2020, pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta Kupang batal mendarat di Bandara El Tari Kupang. Peristiwa ini terjadi akibat adanya angin kencang yang melanda Bandara El Tari Kupang yang menyebabkan pesawat Garuda Indonesia batal untuk mendarat. Yang seharusnya dijadwalkan mendarat pada pukul 13 WITA di Bandara El Tari Kupang, dialihkan ke bandara di Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Neng Arini Nur Permatasari, Nur Habib Muzaki, serta Sesongko Wicaksono, kami akan menganalisis kejadian angin kencang ini menggunakan data satelit Himawari 8 dengan bantuan aplikasi satelit serta OpenGRADS. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya awan pada saat kejadian angin kencang, kami menggunakan band 3 atau visible, serta band 13 atau band infrared. Selanjutnya, dari citra band infrared, terlihat bahwa pada saat terjadinya peristiwa angin kencang, yaitu sekitar pukul 4 hingga 5 UTC, atau sekitar 12 hingga 13 WITA waktu setempat, tidak terlihat adanya tutupan awan di atas Bandara El Tari Kupang. Terlihat pula dari analisis band infrared sejak pukul 00 UTC hingga 5 UTC, tidak ada tanda terbentuknya awan atau pertumbuhan awan maupun tutupan awan di atas Bandara El Tari Kupang. Sama halnya dengan hasil citra dari band infrared, bahwa pada hasil citra dari band visible juga tidak terlihat adanya tutupan awan di Bandara El Tari Kupang pada pukul 4 hingga 5 UTC. Selanjutnya, berdasarkan data satelit Himawari 8 yang diolah menggunakan aplikasi OpenGRADS, terlihat bahwa suhu di Bandara El Tari Kupang sejak pukul 3.30 hingga 5.10 UTC berkisar sebesar 30 hingga 35 derajat Celcius. Suhu tinggi ini diakibatkan oleh tidak adanya tutupan awan, sehingga radiasi matahari langsung menuju bumi tanpa adanya penghalang awan. Selanjutnya, berdasarkan analisis time series, terlihat bahwa terjadinya kenaikan suhu di Bandara El Tari Kupang pada pukul 1.30 UTC atau 9.30 WITA dari 10 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius pada jam 2 UTC. Kemudian untuk suhu saat terjadinya peristiwa angin kencang berkisar antara 30 sampai 35 derajat Celcius. Dari time series ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan awan saat terjadinya peristiwa angin kencang di Bandara El Tari Kupang. Berdasarkan analisis dengan menggunakan toolbrid pada aplikasi satelit pada jam 5 UTC atau 13 WITA, terlihat bahwa Bandara El Tari Kupang memiliki suhu sebesar 309,1 Kelvin. Berdasarkan data tersebut, bahwa pada saat kejadian angin kencang, Bandara El Tari Kupang dalam keadaan cerah tanpa adanya tutupan awan. Selanjutnya, analisis streamline. Berdasarkan analisis streamline, terlihat angin berkecepatan tinggi melintas di Bandara El Tari Kupang pada jam 5 UTC atau 13 WITA. Pada lapisan 925 mbar, kecepatan angin yang melintas Bandara El Tari Kupang sekitar 24-27 km per jam. Selanjutnya, analisis streamline pada lapisan 850 mbar pada jam 5 UTC atau 13 WITA. Pada lapisan 850 mbar, kecepatan angin yang melintas Bandara El Tari Kupang berkisar 41,6 hingga 44,8 km per jam. Terlihat pula angin ini bergerak dari arah timur menuju ke arah barat. Pada lapisan 850 mbar ini merupakan lapisan di mana angin memiliki kecepatan yang paling maksimum. Hal inilah yang menyebabkan pesawat Garuda Indonesia batal mendarat di Bandara El Tari Kupang. Alasan lain, angin yang melintas di Bandara El Tari Kupang dengan kecepatan tinggi ini bersifat crosswind atau melintasi lintasan bandara.
sehingga dapat membahayakan pesawat saat landing atau saat take off. Selanjutnya, berdasarkan data rata-rata tekanan permukaan laut, bahwa wilayah Kupang memiliki tekanan sebesar 1015 hektopascal. Jika kita lihat lagi atau kita analisis lagi di wilayah utara dan selatan, terdapat perbedaan tekanan yang cukup besar antara wilayah utara yaitu Asia dan wilayah selatan yaitu Australia. Terlihat Australia memiliki tekanan sebesar 1030 hektopascal, sedangkan Asia memiliki tekanan yang lebih rendah yaitu sebesar 995 hektopascal. Sehingga dari analisis yang telah dipaparkan bahwa kejadian angin kencang di Bandara El Tariq Kupang pada tanggal 27 Agustus 2020 bukan disebabkan oleh downburst atau angin yang menuju ke bawah akibat adanya pertumbuhan awan konvektif seperti awan Cibi. Hal ini terjadi akibat pada saat terjadinya peristiwa angin kencang, Bandara El Tariq dalam keadaan cuaca yang cerah tanpa adanya tutupan awan. Kecepatan angin hingga 40 km per jam ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan yang besar antara Australia dan Asia, sehingga angin yang melewati daerah Kupang dalam kecepatan yang tinggi ditambah angin di Bandara El Tariq Kupang termasuk crosswind atau angin yang melewati lintasan pacu pesawat yang sangat berbahaya bagi pesawat saat akan landing maupun take off. Sekian analisis dari kelompok 1. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.